Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Selasa 15 Juli 2025. Peringatan Santo Bonaventura Uskup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pemimpin mulia Bapa bijaksana yang hari ini kita peringati, kini berjaya penuh sukacita di surga baka. Diberi beban memegang pimpinan selaku guru imam umat baru dengan teladan memberi bimbingan di keuskupan. Semoga kita ditolong oleh doanya dan menerima pengampunan dosa, dihantarkannya menuju ke surga menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, hari ini kami peringati Uskup-Mu, Santo Bonaventura. Semoga budi kami diterangi oleh pengetahuannya yang gilang gemilang, dan hari ini hati kami dikobarkan oleh cinta kasih-Nya yang mesra. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mulai mengincam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana Ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan dari tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memperingati Santo Bonaventura. Artinya apa? Baik kejadiannya, baik keadaannya. Kenapa? Ada sebuah cerita mujizat. Bonaventura yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1221, yang awalnya bernama Giovanni Fidanza, selalu sakit. Ibunya mendengar ada seorang bernama Fransiskus Assisi yang bisa mendoakan dan juga boleh dikatakan healing. Maka anak itu dibawa kepada Fransiskus. Waktu Fransiskus melihat bayi itu, dia berteriak kaget. Ini dia bilang, Bonaventura. Artinya apa? Betapa baiknya kejadian ini. Anak itu tersentak dan sembuh dari sakitnya. Maka Giovanni diganti dengan Bonaventura. Maka sejak kecil dia bermain-main dengan kelompok Fransiskus dan kemudian bergabung dan menjadi uskup. Sebelumnya disekolahkan di Paris, maka dia tinggalkan Italia. Dan otaknya boleh katakan cemerlang, doktor teologi, Summa Theologi bukunya. Dia adalah sahabat dari Santo Thomas Aquino. Mungkin kita ingat ya, Tantum Ergo yang dibuat oleh Santo Thomas Aquino, yang bersama-sama mereka berdua merenungkan tentang adorasi dan ekaristi. Maka muncullah lagu yang disebut Tantum Ergo yang saat ini kita selalu doakan.
Inilah mujizat dari Santo Bonaventura yang kita peringati setiap 15 Juli. Saya juga mempunyai mujizat, saya juga punya pengalaman. 15 tahun yang lalu saya juga kena kanker, dan pada saat kanker itu harus diadakan operasi besar, dan saya bertanya kepada dokter apakah boleh berdoa. Maka lalu opsi yang diberikan kepada saya operasi atau kemo. Tetapi jawabannya adalah adorasi, maka saya adorasi pada tahun 2010 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli jam 11 11.30 sampai 12.30. Pada malam tanggal 15 Juli pagi-pagi benar, saya melihat tangan Yesus yang berlubang, dan ternyata Dia menyembuhkan, dan memang saya diperiksa, saya sudah sembuh dari penyakit itu. Inilah kenangan 15 Juli 2010, 15 tahun yang lalu. Nah, kini sekarang kita menuju pada refleksi Injil. Injil kali ini adalah Injil yang boleh katakan berkata-kata tentang kutuk. Artinya apa kutuk? Bukanlah berkat, tetapi kutuk. Kutuk adalah sebab akibat dari perbuatan kita yang kurang beres. Yaitu datanglah penyakit, itu sebuah kutukan. Sakit, kita bodoh, kita malas, kita tidak berkembang, itu karena kutukan. Artinya apa? Kita tidak pernah menggunakan berkat-berkat itu dengan sungguh baik. Ya. Maka Yesus pada hari ini mengingatkan kita agar berkat yang Tuhan berikan itu jangan disia-siakan. Bonaventura, Thomas Aquino, Fransiskus Assisi yang mempunyai berkat itu ditumbuh kembangkan untuk melayani Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan sendiri. Tidak mengumpulkan harta untuk siapa begitu, sehingga tidak dikelabui dan dibohongi orang, tidak jatuh dalam dosa yang lain, tetapi terus ingin menggapai kekudusan. Maka hidup mereka penuh dengan berkat dan bukan kutuk. Kutuk itu menyakitkan. Kutuk akan melahirkan penyesalan. Dampak dari perbuatan kita yang kurang baik itu melahirkan penyesalan atau kutuk. Maka sebelum kita menyesal, mari kita merefleksikan kembali langkah-langkah kita, melalui pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Dan selalu senantiasa ingin melayani Tuhan seperti Santo Bonaventura, Fransiskus Assisi, atau Thomas Aquino bersama dengan Santa lainnya, dan terutama Bunda Maria. Mari dengan semangat melayani, dengan semangat bersatu dengan Kristus, kita senantiasa berada dalam terang bukan kegelapan. Maka kita tinggalkan kegelapan yang akan mengutuki kita, penyesalan pada waktunya, di suatu saat karena kita lalai, terledor, dan tidak berterima kasih kepada Tuhan. Semoga semangat Santo Bonaventura yang senantiasa ingin melayani Tuhan, ingin menjelaskan siapakah Tuhan dan aktivitas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai puji-pujian dalam hidupnya, sehingga membawa sukacita dan damai sejahtera. Santo Bonaventura, doakanlah kami.